Pemirsa, sidang Rizik Syihab terkait kerumunan Petamburan dan Megamendung kembali digelar. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi Ade Charles dan pemeriksaan terdakwa. Sidang terdakwa Rizik Syihab dihadirkan dua saksi Ade Charles, Zainal Arifin dan Ali Hanif yang bertugas turut serta mempersiapkan acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizik Syihab. Saksi menjelaskan sebagian pengunjung yang datang tidak memakai masker. Panitia kemudian memberikan masker bagi pengunjung yang tak membawa masker. Namun di sepanjang acara, sebagian pengunjung enggan menggunakan masker. Selain itu, padatnya pengunjung yang datang ke acara tersebut, panitia sulit untuk mengatur jaga jarak antar pengunjung. Tadi saksi dari kita 2 orang, tinggal kurang 1 lagi, mungkin Kamis ini sama ahli sekalian, seperti itu sih. Ya keterangannya datar karena tadi juga sesuai fakta aja, dan jaksa alhamdulillah juga enggak. Pemirsa, seorang jemaah masjid diusir oleh sejumlah oknum pengurus masjid lantaran menggunakan masker saat berada di dalam masjid di Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid mengatakan pelarangan tersebut hanya salah paham. Pakai masker, ini kan masjid. Jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Pemerintah pengaturan, ulama itu pengaturan. Belum itu sekarang itu pemerintah. Nggak bisa. Keributan antara jemaat masjid ini terjadi di Masjid Al-Amanah, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang jemaah diusir oleh sejumlah oknum pengurus DKM masjid karena menggunakan masker di dalam masjid. Meski dalam kondisi tertekan, jemaah tersebut tetap bersikeras menggunakan masker sebagaimana anjuran pemerintah. Pengurus DKM masjid berdalih larangan menggunakan masker di masjid karena tidak ingin disamakan dengan pasar atau lokasi lainnya. Abdul Rahman, Ketua DKM Masjid Al-Manah mengatakan video viral pelarangan memakai masker pada akhir April lalu disebabkan oleh miskomunikasi. Aku awalnya menegur orang lagi wirid, baru mau wirid, dan Pak sebaiknya jangan pakai masker. Lalu dia ya agak sedikit arogan lah gitu. Enggak, jangan, kita wirid, bagus, cakep. Tapi kalau bisa dalam peraturan masjid ini jangan pakai masker. Gitu. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyesalkan peristiwa warga dilarang menggunakan masker saat hendak sholat di masjid tersebut. Ia menyatakan semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengendalikan COVID-19 untuk menerapkan protokol kesehatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, Majelis Ulama Indonesia menyayangkan atas munculnya kasus pelarangan masker di salah satu masjid di Bekasi, Jawa Barat. MUI menilai sudah ada panduan pemerintah yang selaras dengan fatwa MUI soal penggunaan masker di dalam masjid. Bermasker itu adalah bagian dari mengikuti protokol kesehatan. Dan mengikuti protokol kesehatan adalah bagian dari yang dianjurkan dalam agama dalam rangka menghindarkan adanya mudorot. Mudorot yang ada saat ini adalah mudorot dari wabah penularan pandemi COVID-19. COVID-19 ini yang sudah luar biasa, telah melewati 1 tahun ini dan korbannya sudah luar biasa. Salah satunya adalah faktor penting adalah adanya penyebaran penularan melalui man-to-man antar manusia. Karena itulah berdasarkan ikhtiar dari putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia beberapa yang lalu telah memberikan panduan kaifiah tata cara beribadah di masa pandemi, termasuk di sana penjelasan penggunaan masker dalam kaitan untuk ini. Jadi saya sangat menyayangkan sekali jika ada pengurus masjid atau pihak-pihak yang ada dalam masjid itu kemudian melarang jamaahnya untuk menggunakan masker, apalagi kemudian di video tadi Mbak Fani yang telah kita dengarkan itu kan sampai bentak-bentak, kemudian Bapak yang tua tadi itu kan mengutip ayat, misalkan di sana menjelaskan surat Ali Imran ayat 97, padahal konteksnya berbeda gitu loh. Jadi sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh Bapak yang berjamaah sholat zuhur menggunakan masker itu. Masker itu adalah nggak ada sesuatu yang dilanggar dalam konteks agama maupun apalagi ini adalah bagian dalam rangka mencegah adanya mudarat melalui penularan pandemi ini. Pemirsa, PPKM Mikro atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro untuk menekan laju penambahan COVID-19 di tanah air kembali diperpanjang. PPKM Mikro tahap 7 dimulai besok tanggal
4 Mei hingga 17 Mei dan pelaksanaannya ditambah di 6 provinsi. Perpanjangan PPKM Mikro berdasar evaluasi PPKM Mikro tahap ke-6 yang berlaku pada tanggal 20 April hingga 3 Mei 2021. Aturan PPKM Mikro tahap 7 masih sama dengan tahap sebelumnya, namun ada penekanan wajib menggunakan masker pada tempat-tempat publik. Selama 10 hari terakhir penerapan PPKM Mikro, kasus aktif COVID-19 stagnan di kisaran angka 100.000. Dalam konferensi pers di Istana Negara siang tadi, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN Erlangga Hartarto mengatakan PPKM Mikro tahap 7 diperluas di 5 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Total ada 30 provinsi yang sudah memberlakukan PPKM Mikro. Tinggal 4 provinsi yang belum, yaitu Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Yang perlu menjadi perhatian adalah di 10 hari terakhir adalah kasusnya stagnan di 100.000. Nah, ini perlu diupayakan supaya turun. Kemudian 5 provinsi kenaikan kasus, yaitu di Kepri, Riau, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Kemudian juga perluasan daripada provinsi ditambahkan 5 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Barat, dan Papua Barat, sehingga ini totalnya menjadi 30 provinsi. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan mutasi virus COVID varian dari India dan Afrika Selatan sudah masuk ke tanah air. Setidaknya pemerintah sudah mendeteksi 2 insiden infeksi virus COVID-19. Mutasi India terjadi di Jakarta. Karena sudah ada mutasi baru yang masuk, yaitu mutasi dari India, ada 2 insiden yang sudah kita lihat, dua-duanya di Jakarta, dan 1 insiden untuk mutasi dari Afrika Selatan yang masuk, itu yang ada di Bali. Ya. Jadi selain mutasi yang dari Inggris yang sekarang sudah ada 13 insiden, sudah ada 2 mutasi dari India masuk dan 1 mutasi dari Afrika Selatan. Ya. Mutasi-mutasi ini yang masuk sebagai kategori variant of concern atau mutasi-mutasi yang memang sangat diperhatikan oleh WHO karena penularannya relatif lebih tinggi. Ini harus kita jaga. Mumpung masih sedikit, karena mereka pasti akan segera menyebar karena penularannya. Pemirsa, bicara soal COVID-19 di India, dalam 1 menit kasus positif COVID-19 di India bertambah 255 kasus. Meningkatnya kasus diiringi krisisnya fasilitas kesehatan. Bahkan jenazah COVID-19 terpaksa dibawa dengan angkutan becak listrik dan sepeda motor karena tidak tersedia ambulans. Wanita ini terpaksa membawa jenazah suaminya yang meninggal karena COVID-19 dengan becak listrik tanpa adanya protokol kesehatan setelah tidak mendapat pelayanan antar ambulans dari rumah sakit pemerintah di India. Tidak tersedianya layanan antar jenazah COVID-19 lantaran tingginya gelombang tsunami COVID-19 di India. Bahkan sejumlah kematian karena COVID-19 juga meningkat tajam, sampai-sampai petugas yang mengubur atau mengkremasi kewalahan. Sejumlah alat pelindung diri baik petugas hingga jenazah COVID-19 tercecer di krematorium darurat. तो आदमी जब 50 आदमी है, हम किसी से कहें भी तो हम पर चल बैठते हमारे ऊपर, हम अकेले आदमी, मगर हम अपनी सुविधा हम इकट्ठे करके हम चलाते थे सब. Dalam 24 jam terakhir, India mencatat 368.147 kasus COVID-19 baru. Artinya dalam 1 menit ada 255 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Angka kematian perharinya masih berada di angka 3.400 jiwa. New Delhi tercatat sebagai salah satu kota dengan kasus tertinggi di India, yakni 20.000 kasus baru dengan 407 kematian dalam 1 hari. Program vaksinasi nasional India yang dimulai sejak Januari lalu telah menyasar 157 juta dosis ke seluruh negeri. Rapot merah kasus COVID-19 di India membuat sejumlah negara, salah satunya Amerika Serikat, meminta India melakukan lockdown atau penguncian secara nasional, tidak hanya sebatas negara bagian saja.
Puluhan pedagang kaki lima di Tanah Abang yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan dirazia petugas Satpol PP. Sesaat lagi di iNews Malam.